Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muslim? Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Ragam Islam Channel akan membawakan kisah tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis dari negeri Saba. Kisah ini dimulai setelah Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis dan melakukan ibadah haji. Sesuai dengan nazarnya, pergilah ia meneruskan perjalanannya ke Yaman. Setibanya di San'ah, ibu kota Yaman, ia memanggil burung hudhud, sejenis burung pelatuk, untuk disuruh mencari sumber air di tempat yang kering tandus itu. Ternyata, burung hudhud yang dipanggilnya itu tidak berada di antara kawanan burung yang selalu berada di tempat untuk melakukan tugas dan perintah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman marah dan mengancam akan menghajar burung hudhud yang tidak hadir itu bila ia datang tanpa alasan dan uzur yang nyata. Berkata burung hudhud yang hinggap di depan Nabi Sulaiman sambil menundukkan kepala ketakutan. Aku telah melakukan penerbangan pengintaian dan menemukan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Paduka Tuan. Aku telah menemukan sebuah kerajaan yang besar dan mewah di negeri Saba yang dikuasai dan diperintah oleh seorang ratu. Aku melihat seorang ratu itu duduk di atas sebuah tahta yang megah bertaburkan permata yang berkilauan. Aku melihat ratu dan rakyatnya tidak mengenal Tuhan pencipta alam semesta yang telah mengaruniakan mereka kenikmatan dan kebahagiaan hidup. Mereka tidak menyembah dan sujud kepadanya, tetapi kepada matahari. Mereka bersujud kepadanya di kala terbit dan terbenam. Mereka telah disesatkan oleh setan dari jalan yang lurus dan benar. Berkata Sulaiman kepada Hudhud, "Baiklah, kali ini aku ampuni dosamu, karena berita yang engkau bawakan ini yang aku anggap penting untuk diperhatikan. Dan untuk mengesahkan kebenaran beritamu itu, bawalah suratku ini ke Saba, dan lemparkanlah ke dalam istana ratu yang engkau maksudkan itu. Kemudian kembalilah secepat-cepatnya sambil kami menanti perkembangan selanjutnya sebagaimana jawaban Ratu Saba atas suratku itu." Hudhud terbang kembali menuju Saba, dan setibanya di atas istana kerajaan Saba, dilemparkanlah surat Nabi Sulaiman tepat di depan Ratu Balqis yang sedang duduk dengan megah di atas tahtanya. Ia terkejut melihat sepucuk surat jatuh dari udara tepat di depan wajahnya. Ia lalu mengangkat kepalanya melihat ke atas, ingin mengetahui dari manakah surat itu datang, dan siapakah yang secara kurang hormat melemparkannya tepat di depannya. Kemudian diambillah surat itu oleh ratu, dibuka dan baca isinya yang berbunyi, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Surat ini adalah daripadaku Sulaiman. Janganlah kamu bersikap sombong terhadapku dan menganggap dirimu lebih tinggi daripada aku. Datanglah sekalian kepadaku, berserah diri." Setelah dibacanya berulang kali surat Nabi Sulaiman, Ratu Balqis memanggil para pembesarnya dan para penasihat kerajaan berkumpul untuk memusyawarahkan tindakan apa yang harus diambil sehubungan dengan surat Nabi Sulaiman yang diterimanya itu. Berkatalah para pembesar itu ketika diminta pertimbangannya, "Wahai Paduka Tuan Ratu, kami adalah putra-putra yang dibesarkan dan dididik untuk berperang dan bertempur, dan bukan untuk menjadi ahli pemikir atau perancang yang patut memberi pertimbangan atau nasihat kepadamu. Kami menyerahkan kepadamu untuk mengambil keputusan yang akan membawa kebaikan bagi kerajaan, dan kami akan tunduk dan melaksanakan segala perintah dan keputusanmu tanpa ragu. Kami tidak akan gentar menghadapi segala ancaman dari manapun demi menjaga keselamatanmu dan keselamatan kerajaanmu." Ratu Balqis menjawab, "Aku memperoleh kesan dari uraianmu bahwa kamu mengutamakan cara kekerasan dan kalau perlu kamu tidak akan gentar masuk medan perang melawan musuh yang akan menyerbu. Aku sangat berterima kasih atas kesetiaanmu kepada kerajaan dan kesediaanmu menyambung nyawa untuk menjaga keselamatanku dan keselamatan kerajaanku. Akan tetapi, aku tidak sependirian dengan kamu sekalian. Menurut pertimbanganku, lebih bijaksana bila kami menempuh jalan damai dan menghindari cara kekerasan dan peperangan. Sebab bila kami menentang secara kekerasan dan sampai terjadi perang dan musuh kami berhasil menyerbu masuk kota-kota kami, maka niscaya akan berakibat kerusakan dan kehancuran yang sangat menyedihkan. Mereka akan menghancur binasakan segala bangunan, memperhambakan rakyat, dan merampas segala harta milik dan peninggalan nenek moyang kami. Hal yang demikian itu adalah merupakan akibat yang wajar dari tiap peperangan yang dialami oleh sejarah manusia dari masa ke masa.
Maka menghadapi surat Sulaiman yang mengandung ancaman itu, aku akan mencoba melunakkan hatinya dengan mengirimkan sebuah hadiah kerajaan yang akan terdiri dari barang-barang yang berharga dan bermutu tinggi yang dapat mempesonakan hatinya dan menyilaukan matanya. Dan aku akan melihat bagaimana ia memberi tanggapan dan reaksi terhadap hadiahku itu dan bagaimana ia menerima utusanku di istananya. Selagi Ratu Balkis siap-siap mengatur hadiah kerajaan yang akan dikirim kepada Sulaiman dan memilih orang-orang yang akan menjadi utusan kerajaan membawa hadiah, tibalah hinggap di depan Nabi Sulaiman burung pengintai Hudhud, memberikan kepadanya rancangan Balkis untuk mengirim utusan membawa hadiah baginya sebagai jawaban atas surat beliau kepadanya. Setelah mendengar berita yang dibawa oleh Hudhud, Nabi Sulaiman mengatur rencana penerimaan utusan Ratu Balkis dan memerintahkan kepada pasukan jinnya agar menyediakan dan membangun sebuah bangunan yang megah yang tiada taranya, yang akan menyilaukan mata perutusan Balkis bila mereka tiba. Tatkala utusan Ratu Balkis datang, diterimalah mereka dengan ramah tamah oleh Nabi Sulaiman, dan setelah mendengar uraian mereka tentang maksud dan tujuan kedatangan mereka dengan hadiah kerajaan yang dibawanya, berkatalah Nabi Sulaiman, "Kembalilah kamu dengan hadiah-hadiah ini kepada ratumu. Katakanlah kepadanya bahwa Allah telah memberiku rezeki dan kekayaan yang melimpah ruah dan mengaruniakanku dengan karunia dan nikmat yang tidak diberikannya kepada seseorang daripada makhluknya. Di samping itu aku telah diutuskan sebagai nabi dan rasulnya dan dianugerahi kerajaan yang luas yang kekuasaanku tidak saja berlaku atas manusia tetapi mencakup juga jenis makhluk jin dan binatang-binatang. Maka bagaimana aku akan dapat dibujuk dengan harta benda dan hadiah serupa ini? Aku tidak dapat dilalaikan dari kewajiban dakwah kenabianku oleh harta benda dan emas walaupun sepenuh bumi ini. Kamu telah disilaukan oleh benda dan kemegahan duniawi, sehingga kamu memandang besar hadiah yang kamu bawakan ini dan mengira bahwa akan tersilaulah mata kami dengan hadiah ratumu. Pulanglah kamu kembali dan sampaikanlah kepadanya bahwa kami akan mengirimkan bala tentara yang sangat kuat yang tidak akan terkalahkan ke negeri Sabak, dan akan mengeluarkan ratumu dan pengikut-pengikutnya dari negerinya sebagai orang-orang yang hina, yang kehilangan kerajaan dan kebesarannya, jika ia tidak segera memenuhi tuntutanku dan datang berserah diri kepada aku." Utusan Ratu Balkis kembali melaporkan kepada ratunya apa yang mereka alami dan apa yang telah diucapkan oleh Nabi Sulaiman. Balkis berpikir, jalan yang terbaik untuk menyelamatkan diri dan kerajaannya ialah menyerah saja kepada tuntutan Sulaiman dan datang menghadap dia di istananya. Nabi Sulaiman berhasrat akan menunjukkan kepada Ratu Balkis bahwa ia memiliki kekuasaan gaib di samping kekuatan lahirnya dan bahwa apa yang dia telah ancamkan melalui rombongan perutusan bukanlah ancaman yang kosong. Maka bertanyalah beliau kepada pasukan jinnya, siapakah di antara mereka yang sanggup mendatangkan tahta Ratu Balkis sebelum orangnya datang berserah diri? Berkatalah Ifrit, seorang jin, "Aku sanggup membawa tahta itu dari istana Ratu Balkis sebelum engkau sempat berdiri dari tempat dudukmu itu. Aku adalah pesuruhmu yang kuat dan dapat dipercayai." Jin lain yang mempunyai ilmu dan hikmah menyeletuk berkata, "Aku akan membawa tahta itu ke sini sebelum engkau sempat memejamkan matamu." Ketika Nabi Sulaiman melihat tahta Balkis sudah berada di depannya, berkatalah ia, "Ini adalah salah satu karunia Tuhan kepadaku untuk mencoba apakah aku bersyukur atas karunia-Nya itu atau mengingkarinya. Karena barang siapa bersyukur maka itu adalah semata-mata untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa mengingkari nikmat dan karunia Allah, ia akan rugi di dunia dan di akhirat. Dan sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia." Menyongsong kedatangan Ratu Balkis, Nabi Sulaiman memerintahkan orang-orangnya agar mengubah sedikit bentuk dan warna tahta ratu itu yang sudah berada di depannya. Kemudian setelah ratu itu tiba beserta pengiring-pengiringnya, bertanyalah Nabi Sulaiman seraya membandingkan kepada tahtanya, "Serupa inikah tahtamu?" Balkis menjawab, "Seakan-akan ini adalah tahtaku sendiri." Seraya bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana mungkin tahtanya berada di sini padahal ia yakin tahta itu berada di istana tatkala ia bertolak meninggalkan Sabak. Selagi Balkis berada dalam keadaan kacau pikiran, keheranan melihat tahta kerajaannya sudah berpindah ke istana Sulaiman, ia dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan yang sengaja dibangun untuk penerimaannya. Lantai dan dinding-dindingnya terbuat dari kaca putih. Berkata Nabi Sulaiman kepadanya, "Engkau tidak usah menyingkap pakaianmu. Engkau tidak berada di atas kolam air. Apa yang kau lihat itu adalah kaca-kaca putih yang menjadi lantai dan dinding ruangan ini." "Oh Tuhanku," Balkis berkata menyadari kelemahan dirinya terhadap kebesaran dan kekuasaan Tuhan
yang dipertunjukkan oleh Nabi Sulaiman. Aku telah lama tersesat berpaling daripadamu, melalaikan nikmat dan karuniamu, merugikan dan menzalimi diriku sendiri sehingga terjatuh dari cahaya dan rahmatmu. Ampunilah aku berserah diri kepada Sulaiman nabimu dengan ikhlas dan keyakinan penuh. Kasihanilah diriku wahai Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran, diantaranya pada Quran Surat An-Naml ayat 41 hingga 44. Dia berkata, ubahlah untuknya singgasananya, kita akan melihat apakah dia mengenal atau tidak mengenalnya lagi. Maka ketika dia datang, tanyakanlah, surba inikah singgasanamu? Dia menjawab, seakan-akan itulah dia. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Dan kebiasaannya menyembah selain Allah mencegahnya. Sesungguhnya dia dahulu termasuk orang-orang kafir. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam istana. Maka ketika dia melihat itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya. Dia berkata, sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Dia berkata, ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Dalam runtutan kekagumannya dan juga peristiwa membuat Ratu Balqis takjub dan sadar akan kelemahannya, Ratu Balqis lantas memohon maaf atas kekhilafannya selama ini. Tak hanya itu, sejak saat itu pun Ratu Balqis bertobat dan ia pun dipersunting oleh Nabi Sulaiman. Dan menurut sementara ahli tafsir dan ahli sejarah nabi-nabi, bahwa Nabi Sulaiman pada akhirnya menikah dengan Balqis dan dari perkawinannya itu lahirlah seorang putra. Wallahu alam bisawab. Demikianlah kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis dari negeri Saba. Semoga kisah ini dapat kita ambil hikmah dan pelajaran bagi kita untuk menjadi muslim yang lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.